Makanya kula matur, wong-wong sing karaoke golek purel nika kira-kira wong susah napa wong seneng? Wong susah napa wong seneng? Wong susah, Cuk. Wong susah sing golek seneng. Mila jenenge dunia hiburan. Pertanyaannya, kenapa mereka mencari senang sama purel? Karena tidak mendapatkan kesenangan di rumah. Soalnya ketemu purel-purel mesti mesem, ketemu bojo merengut. Ketemu purel diselayani alus ning omah bojone nyentak-nyentak. Niku bojo teng Yogya lho nggih. Ateng Madiun insyaallah. Luweh nemen, Pak. Loh, jenengan iki karo mbak-mbak purel niku ya kudu belajar, Bu. Ngopo wong kok seneng ning karaoke ketemu purel? Orang masalah ayu. Lah mong ayu mungkin bojone ning omah luwih ayu tinimbang purele. Ning nyatane napa kok kathah wong lanang tasih golek purel? Karena nyuwun sewu mlebu rom purele guyu, "Mari, Om." Ada yang bisa dilayani, "Om. Sini Om, tak peluk." Lah kowe ning omah nggih ambune wangi. Lah kowe ning omah wis ambune balsem. Karo bojone prengat-prengut. Dikeloni malah mledingi bokong. Wonge ya teko. Ya melu guyu. Biasanya jilbabnya coklat. Bu, ojo kalah karo purel. Bila perlu kowe ning omah di depan suamimu dandan kaya purel. Loh, lak ning arep bojone lak ya ora apa-apa ya Pak ya. Ora apa-apa ning arep bojone dhewe kok. Ayo, mbasan ngomong purel lurae nyedak mau ado. Yang katanya di sini ada monumen pembantaian PKI itu di mana Pak? Pak Bupati? Oh, Besek. Oh, Kresek. Nggih ta? Ah iya seneng banget tadi ada bekas daerah PKI iso nggih ngaji kaya ngene alhamdulillah. Andani kok. Ya Pak Lurah. Anggaran pas-pasan iso nekake kiai ganteng kok. Pecine Pak Lurah beda karo liyane. Oh, damel nerang. Masa ya pecine karo ndase gede ndase gila. Gune anake gila. Ketoke rondo kae. Apal suara aku lho niku lho ndelok rondo ora perlu ndelok status e, ndelok saka suarane ketok kok. Lah rondo cangkeme ngebas. Nah, takdir terbaik itu ketika ditakdirkan sebagai umatnya Nabi. Soalnya nopo? Ora ana wong ning donya niku mbelani wong liya luwih gedhe tinimbang pembelaane Kanjeng Nabi. Ora bakal ana wis. Gak ada. Dan luar biasanya apa? Tanggung jawab Nabi itu tidak hanya di dunia tapi sampai akhirat. Tak belani kata Nabi. Maka disitulah kita harus paham. Nopo kok wong seneng karo Nabi? Kok jangankan wong ngapi, ahli maksiat lo dibelani. Jenengan tahu kan, sahabat Nabi yang paling lucu niku namanya sinten? Nuaiman. Nabi itu terhibur dengan Nuaiman. Makanya banyak sejarah, raja-raja itu rata-rata punya tukang dagel. Contoh, Harun Ar-Rasyid niku duwe tukang dagel namanya Abu Nawas. Pak Harto niku mbiyen dadi presiden duwe tukang dagel namanya Basio, saka Yogya. Niku rata-rata duwe tukang dagel, Pak. Presiden Indonesia niku sing ra duwe tukang dagel namung siji, Gus Dur.
Soalnya luwe lucu daripada tukang dagel. Ini namun Gus Dur toh, Pak. Wong Gus Dur takoni, Gus Dur, kenapa kalau Anda membuka ceramah selalu menggunakan assalamualaikum? Apakah karena Anda orang muslim yang taat? Oh tidak, saya membuka ceramah dengan assalamualaikum karena saya mau tahu ada yang datang apa tidak. Soalnya dijawab, waalaikumsalam, sing teko akeh. Itu Gus Dur. Zaman Gus Dur jadi presiden itu Bapak Ibu, Monas itu nyuwun sewu. Siaga 1. Kapolri turun, Panglima turun. Helikopter di atas Monas, tank turun. Ditanya, kenapa Gus? Kok Jakarta siaga 1? Iya, saya sedang latihan nyetir. Gus Dur dilawan. Kula niku ora doyan mangan durian gara-gara nggih Gus Dur. Gus Dur itu stroke yang ketiga kalinya gara-gara kebanyakan makan durian. Pas gempa bumi teng Bantul itu loh Pak. Kan saya ngawal Gus Dur untuk ninjau lokasi-lokasi gempa. Lokasi-lokasi gempa. Waktu itu rame-rame ini RUU pornografi dan porno aksi. Gus Dur ditanya sama wartawan, Gus, ini kenapa Bantul gempa bumi? Ya yang salah DPR. Loh kenapa Gus? Salahnya sendiri. Nyi Roro Kidul kok dipaksa pakai jilbab. Ndelala wingi ning Lampung, Nyi Roro Kidul melu aku ngaji. Rame ning medsos gara-gara ada penampakan di belakang Gus Miftah. Katanya itu Nyi Roro Kidul. Saya ditanya sama wartawan, Gus, apakah benar itu Nyi Roro Kidul? Ya wallahu a'lam. Kalau benar bagaimana Gus? Ya saya seneng, alhamdulillah Nyi Roro Kidul sudah mau bertobat. Eskil melu ngaji kok. Ya siapa ngerti toh? Tahun depan Nyi Roro Kidul sudah menjadi pengurus muslimat cabang Segoro Kidul. Sing diundang Lurah Kresek. Pulang tinggal nama. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia diuntal Nyi Roro Kidul. Lurah Kresek. Mergo ndase luwih gede daripada pecine. Enggak Pak Lurah tak kayak duit gitu gue pensi sing anyar ya. Nyuwun blangkone mawon. Nyuwun blangkone mawon. Ya ning mobilku ono siji tak kayak kowe engko. Ning apa ya kuat ndasmu nyongko blangkonku. Pak sinten namine Pak Lurah? Oh Mariono, Mar. Ternyata Pak Bupati asal sepion gitu sama Mariono iki lho mbiyen. Jadi Mariono goncengan karo Togok. Togok ning ngarep, Mariono ning mburi. Jam ben-bene lak rung ana sepion, Pak. Begitu mau belok takon Togok, "Yon, sepion?" Baru sepi, Yon gitu loh. Ya jenenge pasaran bukan Mariono. Yon. Bojomu melu makan ngaji ra, Yon? Sing di bojone Bu Lurah. Pak Lurah sing pundi? Bojone. Ya Allah, sing lanang elek kok sing wedok ayu ya. Iya. Sesuk sing lanang mlebu surga mergo bersabar, sing wedok mlebu sing lanang mlebu surga mergo bersyukur, sing wedok mlebu surga mergo bersabar. Nggih, sing lanang mlebu surga bersyukur di bojo ayu. Sing wedok sabar di bojo rupane kaya Mariono. Jenengan tahu Pak kebiasaannya Nuaiman itu napa Pak? Nuaiman itu kebiasaannya mendem, mabuk. Cah kresek kok kasih mabuk apa ora? Oh, ketoke ning kresek ana paguyuban anyar, namine Pangunci, paguyuban ngunjuk ciu. Sapa ketuane ya Mariano? Santai Pak Mariono, aku biar ngaji ning kafe ini. Sebelum saya ngaji mereka begini Pak Mariono. Setelah ngaji sama saya semuanya begini. Jangan bilang alhamdulillah. Dulu sebelum ngaji mereka begini pakai botol, sekarang begini pakai galon. Si Nuaiman tuh gaweannya mabuk, tapi orangnya lucu.
Pagi-pagi bawa bakul makanan kepada Nabi. Nabi diajak makan. Begitu rampung makan, mikirnya Nabi akan dibayari sama Nuaiman. Nuaiman minggat, Pak. Dicelok karena Nabi, Nuaiman, kok enggak kamu bayar? Dijawab, ya ora pantes toh, masa umat bayari Nabi. Besok pinter deh karena Pak Bupati, masa lurah bayari bupati? Niku Nuaiman. Loh, lak coro kita kan guyon mung verbal, Pak. Nuaiman itu sudah tindakan. Ketika Utsman bin Affan jadi khalifah, pengganti Umar, itulah ada orang buta masuk masjid. Goleki hamam, hamam niku napa? Toilet. Ainal hamam. Lah, ketemu sama Nuaiman, dituntun sama Nuaiman ke mimbar masjid. Akhirnya si buta ini kencing di mimbar masjid. Diseneni wong masjid. "Oi, manukmu kuwi lho. Mesti jenenge Mariono kuwi," umpamane ngono. Diseneni Pak Lurah, mergo nguyuh ning mimbar. Lah katanya ini hamam. Kan saya nggak tahu, saya buta. Tadi siapa yang nuntun saya? Nuaiman. Awas kalau ketemu Nuaiman besok saya hajar itu si Nuaiman. Besoknya berangkat ke masjid lagi mencari Nuaiman. Nuaiman teko. Kan orang buta nggak tahu kalau itu Nuaiman. Kamu nyari siapa? Nuaiman. Ayo tak terki. Dibawa kepada Sayyidina Utsman yang sedang sujud. Ini loh yang namanya Nuaiman. Utsman tidak sirahe, Pak. Wih, kelakuane Nuaiman niku. Ayo. Dadi nyuwun sewu. Guyon kaya awake dhewe ora ono apa-apane, Pak Bupati. Ana sing luwih bosok jenenge Nuaiman. Tapi memang ngapunten nggih, kayak Nabi Musa itu ketika umatnya kemarau panjang, itu minta hujan sama Allah nggak dikasih. Justru Nabi Musa itu diperintah untuk mencari walinya Allah namanya Barok. Nabi Musa ini penasaran, saya Nabi kok disuruh minta doa kepada wali. Ini hebatnya apa? Gusti, kula niki Nabi, masa kok njaluk donga karo wali? Pripun toh? Apa jawaban Allah? Innahu yudhikuni fil yaumi salasa marrat. Karena wali Allah yang namanya Barok itu sehari bisa membuat aku tertawa minimal 3 kali. Jadi Gusti Allah dewe ternyata iso diajak guyon. Milo lak Mariono tajak guyon nesu ya berarti ngalang-alang Gusti Allah. Ya rasa nesu yon. Bojone malah bengok, yes mudara. Ini menarik, Pak. Akhirnya Nabi Musa ini goleki sing namanya Barok itu, Pak. Mosok bocah iki iso gawe guyon Gusti Allah ping 3. Cari sama Musa. Kamu Barok ya? Ya, wali Allah. Kamu Musa ya? Iya. Akhirnya Nabi Musa ini matur. Ya ora pantes ini dawuh lah, mosok Nabi kok matur. Dawuh kepada Barok. Barok, kamu doa sama Allah supaya umatku diturunkan air hujan. Jenengan tahu doanya Barok itu apa? Ya Allah, napa udan niku pun mboten manut kalian jenengan, kok mboten purun mandap teng umatnya Nabi Musa. Akhirnya langsung udan, ber bledek udan. Lah aku ngempet ngelak Cok. Lara kaget aku ngombene kapan kok. Carane ngono yon. Udan. Ya, mila nyuwun sewu to. Lah jenengan pirsani ya, Pak Bupati Pak Lurah kabeh ya. Jenengan pirsani. Kadang-kadang orang itu modal ndagel iso urip kok. Lah contoh kayak pelawak-pelawak kae. Ya mergo Gusti Allah ki seneng karo wong lucu lho. Mulai dadi lurah rasa galak-galak. Kowe karo bojomu ya boleh badanmu Rambo, tapi hatimu Romeo. Iya. Mariono boleh bodinya atletis, tapi hatinya Teletubbies. Iya. Berpelukan. Loh, tingkatan tertinggi dalam rumah tangga itu, Pak, itu laibun. Mula abah niku napa? Guyon. Jadi kalau bisa kita itu sama pasangan di rumah itu nggak usah ngomong yang serius. Diajak guyon saja, Pak Lurah. Karena menurut Nabi, tingkatan rumah tangga yang paling tinggi itu adalah ketika suami dan istri bisa bercengkerama dengan receh. Itu dur. Mosok kok ngomong neng omah dadak arepe kelon dadak anu. Kowe milih sapa?
Aku Prabowo. Lah kowe sapa, Bu? Aku Ganjar. Ra sida kelon, Cuk. Abot temen itu loh. Harepe kelon dadak ngomong pilpres. Ya kudune mlebu kamar karo guyon. Santai wae Pak Lurah. Tul jaina ora nutul ora penak. Nutul krasa penak sing didudul dangak-dangak ngono. Bahkan ada pengendikan begini, guyonnya suami istri itu pahalanya lebih besar dibandingkan orang iktikaf di Masjid Nabawi. Loh, jenengan yang Nabawi bayar 30 juta lah, guyon karo bojomu Pak Lurah santai, bojomu turu ngiler golek ember tadai cangkeme nyoh ngono Pak Lurah. Sing santai mawon, rumah tangga itu dibuat yang sederhana saja, nggak usah jelimet-jelimet gitu loh. Arepe turu dadak ngomong ke sing ora-ora. Ini kok sekarang begini ya, alas, guyon mawon. Kalau bisa istrinya tidur kok cangkeme rada mangap, oh ta cemplungi uyah nyoh. Kulo niku biasa Pak, istri masuk selimut antut buanter duwat. Ayo lanang karo wedok, ternyata survei membuktikan entutnya orang laki-laki itu lebih banter dibandingkan perempuan. Lha lawang wedok niku rata entutnya mboten banter, lanang mesti banter. Kenapa laki-laki kentutnya lebih banter dibandingkan perempuan? Mergo cedak mik. Ya niku lho. Tapi ya lah si Mariono paling ora banter. Lato-latone kempes. Selalu ala Nabi Muhammad. Nah, Nuaiman yang biasanya mabuk, tapi luar biasanya apa? Nuaiman tuh kalau mabuk nggak mau jauh dari Nabi, supaya apa? Langsung dihukum ngono lho. Jadi orang kon delik-delik Pak Bupati, tapi dia mendekat Nabi supaya setelah mabuk langsung dihukum. Ini para sahabat yang lain itu melaknat si Nuaiman. Dasar kamu pemabuk, dasar kamu ahli maksiat. Nabi datang sebagai pembela. La tal'anuhu fa innahu yuhibbullah wa rasulah. Kamu jangan melaknat Nuaiman. Kenapa? Karena di dalam hatinya masih mencintai Allah, masih mencintai Rasulullah. Coba Pak. Lah awake dhewe sing ora nabi lho, karo wong mabuk sia-sia. Dasar pemabuk, rupamu kaya botol umpamane. Tapi jujur saja Pak Lurah, saya itu kalau mau musim pemilu begini, ngerukun ke kiai karo ngerukun ke pemabuk luwih gampang ngerukun ke pemabuk Pak Lurah, yakin Pak. Lah ngerukun ke kiai niku angel ora mungkin kok kiai PDI iso akur karo kiai PKB umpamane wis ra iso nggih mboten itu lho, kiai Gerindra karo kiai Golkar umpamane iki curhat lho ya aku no wis angel niku. Saya itu mencoba nyuwun sewu, ayo walaupun kita beda pilihan, ayo kita akur. Ra iso Pak, mboten saged. Wis dibuli. Aku posting ning Instagram ulang tahun pondok, Pak Prabowo datang tak posting. Yo, saiki kiai ini berpolitik. Loh, aku umpamane karo Pak Prabowo, lurah karo Pak Ganjar, kowe karo Mas Anies, lah yo ora apa-apa to. Tapi kenapa kita nggak bisa akur hanya gara-gara beda pilihan? Wis angel. Tapi lah ngumpul ke wong mabuk, alah sak botol kuwi lho, aku ra umum. Ayo mabuk, Cuk. Oke, Nis. Sak botol Pak Civas, ciu plastikan. Rampung ta, wis amer wae lah wis, rego 50.000, akur. Ini problem. Nyuwun sewu, Nabi dengan pemabuk dibela. Ana meneh cerita niki apik. Niki yang saya jadikan dasar, Pak. Kenapa saya ngaji di lokalisasi? Neng Guyangan, Semampir, Gang Sono Tretes Pasuruan. Mau apal kiai ini lonte kok. Aku kan kiai ini, Mariono tamu nih. Bien. Kan semua orang punya masa lalu. Orang baik punya masa lalu, orang jelek pasti punya masa depan. Iya, santai Mar.
Niku nyuwun sewu. Jadi ana cerita ngaten Pak. Niki lak jenenge Maulid lak ngrasane Kanjeng Nabi to nggih. Jadi Kanjeng Nabi itu ben ketok kamanungsane ya kadang-kadang ya dahar di pasar. Karena kan Nabi Muhammad disebutkan apa? Muhammadun basyarun lakal basyar. Nabi Muhammad itu manusia tapi yo ya ora menungso ngoten. Karena ketoknya manusia biasa tapi akhlaknya sempurna. Makanya kita nggak boleh menganggap Nabi Muhammad manusia biasa titik, itu salah. Manusia biasa dengan akhlak yang luar biasa. Kalau kita mengatakan Nabi Muhammad itu manusia biasa, lah Nabi Muhammad manusia biasa lah awake dhewe menungso kaya napa. Jadi Nabi Muhammad itu nabi yang didesain dengan mukjizat yang tidak terlalu muluk-muluk. Beda dengan nabi-nabi sebelumnya. Umpamane Nabi Musa gebuk dalan, gebuk segoro dadi dalan. Nah, kita gebuk ya dadi blunder ya. Ayo. Nabi Isa itu lah kebanggaan meneh Pak. Mukjizatnya bisa menghidupkan orang mati. Makanya Nabi Isa itu besok diaudit sama Allah. Lah ngapa kok diaudit? Nabi itu diutus untuk ngajak umat nyembah Allah, karena Nabi Isa terlalu sakti malah disembah karo umate. Mila diaudit. Ayo, kayak lurah sok mesti diaudit. BLT karo dana desa. Loh, tapi kira lurah kok mantan wong nakal, kuwi luwih jujur daripada sing sok suci tak kandhani. Lah iki rupa-rupa mantan cah nakal iki ketok iki. Tapi ora apa-apa, Mar. Sing menak Mar apa Yon yo? Mar. Oh, jadi ki ngene Yon. Aku seneng lah duwe lurah rada pekok ini seneng aku. Soalnya ki ini yo kentir ini lho Mar. Kadang-kadang lah lurah sok suci ki malah diguyoni nasu, ayo minggat kono ngono. Rasa ngundang aku lurah baperan. Yo Mario. Mudah-mudahan Mariono panjang umur. Wong sak donya mati Mariono urip dhewe. Rada kancane ya Pak ya. Lah Nabi Muhammad itu Pak itu didesain dengan akhlak yang bisa dicontoh oleh kita. Karena kan uswatun hasanah. Contoh, Nabi Muhammad itu biasa Pak. Ngapunten nggih. Kan sunahnya daharnya Kanjeng Nabi itu kakinya seperti ini Pak. Ini supaya memperkecil lambung, supaya tidak terlalu banyak makan. Lah Nabi Muhammad itu kalau makan seperti ini Pak, itu biasa di depan rumah. Supaya umat itu tahu bahwa Nabi Muhammad itu kalau nggak makan juga lapar. Jangan sampai dianggap sekti, wah Nabi Muhammad nggak pernah makan, malah bahaya. Nabi Muhammad makan di depan rumah. Supaya umat tahu bahwa Nabi juga makan. Jadi Nabi itu yang dua sifat kamanungsan seperti kita. Kalau nggak makan ya lapar, kalau nggak tidur ya ngantuk, kalau nggak minum haus. Itu Nabi Muhammad. Nah, satu ketika Nabi Muhammad tuh makan di pasar. Baru makan ono begenggek lewat. Ya kan sisa jahiliyah. Ono begenggek lewat. Begenggek delok Kanjeng Nabi jatuh cinta, wong gantengnya ra umum kok. Ayo tak takon, Nabi Muhammad sama Nabi Yusuf ganteng mana? Nabi Muhammad bro. Gantengnya Nabi Yusuf itu hanya 25% ketampanan Nabi Muhammad. Tapi kenapa Nabi yang dikatakan Nabi tak paling tampan Nabi Yusuf? Karena gantengnya Nabi Yusuf bisa digambarkan, gantengnya Nabi Muhammad tidak bisa digambarkan. Gantengnya Nabi Yusuf bisa dilukiskan, gantengnya Nabi Muhammad tidak bisa dilukiskan. Saking gantengnya. Lah Nabi Yusuf ini kaya sapa ya? Mariono ya ora mungkin. Nabi Yusuf kok kaya Mariono. Nabi Yusuf itu saking gantengnya mau diperkosa sama Siti Zulaiha dan menolak. Mariono kok diperkosa? Orang diperkosa malah mapan nyoh. Jadi hanya 25%-nya Pak. Serono apa nih? Makanya tadi saya sampaikan apa? Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqan. Nabi Muhammad itu menungso paling apik akhlak dan ciptaannya, bentuknya. Niki dahar Bu. Beliau dahar, ana wong nakal lewat.
Sama Kanjeng Nabi ditawari makan. Mbak, monggo ikut makan. Lah, sing nawari wong ganteng. Langsung mbaknya bilang, saya mau makan. Dikasihlah piring sama Nabi. Dikasih piring sama Nabi, mbaknya menolak. Saya nggak mau makan dari piring itu. Saya pengen makan dari piring yang sama dengan apa yang kamu makan. Duh. Artinya apa? Orang yang nakal saja Nabi itu masih perhatian, Mbak. Makanya nyuwun sewu. Lah Nabi mbiyen ngasih makan pelacur, Gus Miftah ngasih mukena para begenggek. Makanya saya itu punya thoriqoh bagi mukena untuk anak lokalisasi dan klub malam. Ini setahun ini hampir saya bagi 1000, Pak. Lebih bahkan mungkin. Beberapa bulan ini sebelum Ramadan. Gang Sono Tretes Pasuruan, saya kasih 580 mukena. Klub malam di Surabaya 200, klub malam di Bali 200, lokalisasi Penundan Batang 200, Sarkem 200, Bose Jogja 200. Manfaat Gus, manfaat. Buktinya apa? Ramadan kemarin begenggek di Gang Sono, sholat taraweh berjamaah menggunakan rukuh dari Gus Miftah. Wow. Selesai taraweh kerja lagi. Saya tanya, laku apa enggak Mbak? Alhamdulillah laku bah. Kok bisa? Nggih berkah Ramadan. Orang mungkin mengatakan begini Pak, mubadir Gus. Toh mereka kerja lagi. Ini egoisnya orang baik, yang merasa dirinya baik. Orang berhenti traweh kemudian kerja lagi. Kenapa yang Anda lihat cuman kerjanya, nggak Anda lihat trawehnya? Orang berhenti maksiat sedetik saja itu keren Mas. Apalagi bisa berhenti untuk sholat taraweh, betul? Ibu-ibu ini pengajian malam hari ini walaupun Anda nggak paham sama sekali itu keren. Minimal suamimu terbebas dari kemarahan dan kemerengutanmu. Ayo. Ayo. Jadi umpama kowe iki ngaji ra paham blas, kuwi tetep ana manfaate. Minimal manfaat nggih bojomu. Karena bojomu aman dari terormu. Sama halnya begini, Pak. Kita itu kalau ada orang mati biasanya Mbah Mudin ngomong apa? Almarhum Mariono menika sae napa awon? Awon napa sae? Pertanyaannya begini, kenapa yang meninggal walaupun ahli maksiat sekalipun kita mengatakan sae? Orang protes itu kan tukang mabuk, maling, copet. Kenapa dikatakan sae napa awon dijawab sae? Tetap bagi saya sae. Kenapa? Minimal baik bagi dirinya sendiri gara-gara dia mati tidak melanjutkan kemaksiatannya. Loh, gini apa mboten? Pak polisi reso ngendek, tapi begitu mati otomatis mandek. Orang percaya Mariono mati yo. Ayo kowe. Jeruk siji mar, jeruk siji mar. Enggak bahaya dah. Ya Allah ngerasani Kanjeng Nabi. Ayo selamatan dhisik ya, selamatan. Kerja. Ora mangan ya cangkem. Oh, mau wis to? Wis berang jam? 2 jam. Ya wis rasido. Wis pokoke rasa. Wis selamatan ning ati wae ya. Karo donga Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, muga-muga bojoku ayu kaya bojone Mariono. Al-Fatihah. Nah, itu Nabi. Maka kemudian apa? Saya itu pengen Pak, orang beragama itu asik. Karena itulah yang dibawa oleh Nabi. Maka ada satu Nabi, itu iri Pak, kalian Nabi Muhammad. Namanya siapa? Nabi Adam. Itu iri kalian Nabi Muhammad. Iri karena kebaikan Nabi Muhammad. Tak ceritani Pak Lurah. Supaya jenengan karo lak wong ahli maksiat kae ya dikandani ra mau kancani. Kowe mabuk, ayo aku mantan aku melu meneh ngono aja Pak Lurah. Kula iki alhamdulillah Pak Lurah ngancani wong mabuk sudah 20 tahun 99 sekarang tahun 2023 itu berarti berapa tahun Pak? 24 tahun. Saya ngancani anak-anak mabuk. Tapi alhamdulillah sampai hari ini saya belas nggak pernah mabuk. Saya ngerokok pun tidak Pak. Sama sekali nggak pernah ngerokok.
maka cangkemku suci dari nikotin. Kalau Pak Lurah cangkeme koyo asbak. Lurai langsung bisik-bisik sama temannya, ya Allah salah ngundang kiai ya Allah. Ampe Pak Lurah, engko tak kei blangkon Pak Lurah ya. Tuh blangkon kok cuma sepelek, tak dol lelange payu 900 juta. Muktamar NU Lampung kemarin 900 juta. Santri Asuh Jawa Timur laku 200 juta. Nah, padahal peci ini Pak Lurah 10.000. Jadi nih, kalau ajeng cerita betapa mulianya Kanjeng Nabi sampai ada Nabi yang iri. Iri dengan kebaikan Nabi Muhammad, yaitu Nabi Adam. Bila bocah-bocah Banjar semangat lis, dadi umatnya Kanjeng Nabi. Sesuk kiai mlebu surga sing ngancani yo Banser. Ya, kan cek lokasi. Sadurunge kiai mlebu surga, surgane dicek karo Banser. Surgane siap, kiai ini di Sherlock. Kiai ini mlebu surga, Bansere metu meneh. Nyusul Pak Lurah ning neraka. Lagu duwe lagu nggih Banser. Doakan ayah, doakan ibu, relakan dia jadi imamku. Di bawah ridhomu juga restumu, majulah ibadah istikharahmu calonku. Jangan ngajak pacaran sebelum kamu halalkan. Perdalamlah agama dan pendidikan, jangan hiraukan godaan si setan. Doa yuk terus, doa singkirkan mantan, kikislah habis semua para penggombal dan buaya. Wahai calon sang imam serbaguna, di mana engkau berada? Kok di sini wis tuwa ki melu-melu, sing nom kae lho, Pak. Teruskanlah perjuangan demi halalkan, kau rela berkorban. Lurain nyai kertas aku kon ngemis. Ya. Ngapunten Gus, wonten infak keliling. Pikirin aku kon ngaji apa kon ngemis? Oh alah, no Mariono. Aku khawatir iki Pak Bupati. Jangan-jangan panitia ngamplopi aku ngenteni kotak infak gitu. Kere ya. Ya Allah, tolong ya Allah. Ngelak hisapku abot ning akhirat iki. Wis yo infake muter dhisik. Temen-temen iki duwite panitia. Sing jelas. Kagem masjid dan musola sedesa Gresik. Oke, masjid. Kok tadi miku mah bu alkohol yo. Ora mar, ora. Saya panitia siap-siap. Mana panitianya? Landi mar anak buahmu mar. Jalo ora sumbut. Nah aku nyumbang dhisik kene, Kiai sugih kok. Padake Mariono. Wis kon nyumbang, blangkone dijaluk. Endi panitiane iki lho? Ah, suwe. Sini, Mbak jajar dulu sini, jajar semuanya. Jajar sini loh, jajar oh. Tak sumbang dhisik. Tombong ngantuk. Aku mewakili suara hatine Mariono. Aku gregok. Iyalah. Saya lele Pak Mariono ki mbien yo tau Joko lho iki padake. Joko Teler. Joko kondo. Kok akeh men danjuk iki oke.
Waduh. Siapa takut? Kayak Maulid Nabi kok wedi. Pada ke Mariono. Ya, tak sumbang kabeh kuwi. Aku kalau sama cewek nggak mau ngasih duit, maunya nafkahi. Iya. Ya jiji kae. Kok kono goblok? Salaman? Ya Mbak ya. Gini. Kono gek mubeng ndelok aku wae aku. Kamu terpana dengan aku ya. Ya, sini. Sallu ala Nabi Muhammad. Dikabarkan dari Madiun, Kiai dirampok sama Mariono. Yes, Cahadron jaluk. Kaya aku bapakmu. Ya selamat dhisik. Apa lagune sing urung mau? Alamate bojo kala iku papat jilbabe coklat. Ayo selamatan aja, alamat aku tak ngopi dhisik le. Sallu ala Nabi Muhammad. Alamate anak soleh iku papat ba'dane mukmin anut ing syariat Kadien lisane alus gendikane kapindo mulyakeun ing wong tuane. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Yo, atre sangoni guys. Sing paling elek rene rupane. Hei. Sego pecel ini regane piro to Pak Mariono? Selawewu apa tukune karo emas? Oh, rupamu sing paling elek. Nah, aninya piroi Ciro lupat mon. Yo sejuta. Tambahi dana kenakalane masih. Lah kayak duit ditabung apa dicelengi? Tabung. Betul, jangan dicelengi. Soalnya ono bayi tabung, ono bayi celeng ya. Nah, juta. Gitu gua apa? Info. Info rencang-rencang mendem tak ajar ya mendem. Wis kena. Ngaji amplop ora jelas. Colak jalui duit wae. Untung ning kampunge Pak Hemping ora wegah. Aku mergo lah wong akeh maksiat kaya Mariono malah aku seneng aku. Mariono kayak 100.000 men ra korupsinya nggih. Tinggi jimat. Tinggi tumbas kupluk jadi. Beng iki beng. Anak buah lho. Aduh. Ya Allah. Aku ingin ngaji ana lurah tak kayak duit 100.000 mulai setruk. Ora. Kenapa Nabi Adam itu iri sama umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Coba, lah mau diri di tangan biasa Pak Mariono yo. Iki direni karo Nabi Adam. Lah kita diireni karo tonggo teparo ki biasa lah. Saran saya satu, kalau ada orang yang iri dengan Anda, kalau orang ada yang ngiri, kamu nganan. Soalnya lah melu ngiri ngundak konvoy. Nganan saja itu loh. Ben tabrakan.
Tanggane tuku mobil, melu-melu numpak mobil ambulan. Tuku omah, melu-mlebu omah rumah sakit. Tanggane tuku tanah, melu tuku tanah kuburan. Itulah bedanya hidup di desa sama di kota, Pak. Kalau di kota iki wong urip kudu kandel dompete, lak ning desa kudu kandel kupinge. Soale wong Jawa niku duwe tembung sing nglakoni adem ayem, sing nyawang kakean cangkem. Cangkeme sapa? Mariono. Lho, ora apa-apa 100.000. Jadi Mariono lumayan gitu, ku masker menilang isinku gitu. Ya kamu jangan menghina Pak Mariono tuh, kelihatan wajahnya jelek ini pakai topeng. Aslinya ya tambah jelek. Nabi Adam dawuh ngeten Bapak Ibu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan 4 kemuliaan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana dia tidak memberikannya kepadaku. 4 hal diberikan kepada umat Muhammad, tidak diberikan kepada Nabi Adam. Lah mergo patang perkara niki Nabi Adam niku ngiri sama kita. Apa 4 hal tersebut? 1. Bisa bertaubat di mana saja. Itu umatnya Nabi Muhammad. Nabi Adam mengatakan begini. Taubatku hanya diterima oleh Allah di kota Mekah. Sedangkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertaubat dimanapun tempatnya, Allah pasti akan menerima taubatnya. Kok teng Mekah pripun? Nggih. Kan Nabi Adam karo Hawa niku lak ditokke saka surga to nggih. Peristiwa buah khuldi. Nabi Adam itu kan sebenarnya diciptakan pertama kali itu sendirian. Neng surga serba mewah, serba ada, serba menyenangkan. Tapi takdir Pak, wong lanang lak dhewean niku mesti kesepian. Mila njaluk bojo, diwenehi bojo jenenge Bu Adam. Niku nyuwun sewu. Nabi Adam di surga sendirian saja merasa sepi, kok awakmu cah Madiun rande bojo merasa bahagia, jelas kamu tidak normal. Kandhani kok lurah di bojo pengen tambah. Kowe kok jomblo mengatakan kamu bahagia. Ana sing jomblo ra iki? Cah loro kuwi alah lele. Eman-eman lakmu sunat to lele. Di manuk kok mengke nguyuh. Nabi Adam ki dhewean sepi. Masa kowe diranti bojo kok ngomong bahagia? Abnormal. Yes, muga-muga ndang rabi ya. Insyaallah. Cinta ditolak, Samsudin bertindak. Nah, singkat cerita, sing kula critake ditokke mawon saka surga. Mergo nglanggar dawuh Gusti Allah. Fa azallahu masyaiton. Dipisah. Pisah teng pundi Pak Lurah? Nabi Adam itu dibuang ke barat. Ada riwayat yang mengatakan namanya negaranya Mesopotamia. Siti Hawa dibuang ngetan. Negaranya namanya India. Pisahnya berapa tahun? 300 tahun. Ini golek-golekan Nabi Adam kok kulon ngetan. Nyanyi lagu Via Valen. Sayang, apa kowe krungu? Nabi Adam, Siti Hawa teko ngetan mlaku ngulon golek-golekan. Ngomong jalukmu. Selama 300 tahun gak ketemu, Pak. Siapa sih ngomong tak turutane iki mau? Rene tak wene duit. Cacu wilik ngerti duit iki lho. Ya. Wes. Oi. Sama-sama. Konsolawatan meneng nemen iso ngomong. Mesti ponakane Mariono.
Sesampainya di kota Mekah, Nabi Adam itu berdoa kepada Allah, menyatakan taubatnya, tapi dengan terlebih dulu menyebut nama Muhammad. Itu kejadiannya di kota Mekah. Makanya ada yang mengatakan, kenapa padang itu disebut padang Arafah? Karena tempat bertemunya Nabi Adam dan Siti Hawa. Kan niku teng mriku ana padang Arafah. Ya sing urung tau kaji tak dongake. Mudah-mudahan dengan Maulid Nabi malam hari ini Anda semua segera dipanggil oleh Allah. Lurai amin. Urung rampung Mar. Segera dipanggil oleh Allah untuk haji. Terus mangkat haji dong Mar. Oh ya, semoga-moga tak mangkat Mar. Paling sampai Mekah langsung ada berita. Lurah yang tertolak Mekah. Teng padang Arafah. Itu doanya Nabi Muhammad. Ya Allah ya Rabb, demi kemuliaan nama Muhammad yang tercantum di pintu sorga, tolong pertemukan aku dengan istriku Siti Hawa. Langsung dijawab doanya Nabi Adam. Adam, selamat. SMS Anda diterima. Itu hanya terjadi di kota Mekah. Nomor loro mergo Nabi Muhammad. Makanya tidak akan pernah tertolak satu permintaan ketika berdoanya memintanya dimulai dengan menyebut nama Muhammad alias bersolawat. Jadi ngono le sing jomblo-jomblo kuwi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jika dia jodoh orang, aku juga orang ya Allah. Amin. Ya jomblo kuwi. Ono. Ya Allah, jika anaknya Pak Embing jodoh saya ya Allah, jadikan dia istriku ya Allah. Namun kalau anaknya Pak Embing nggak mau, anaknya Mariono ya ora apa-apa ya Allah. Lumayan loh le. Delalah anaknya Mariono lanang. Sementara Nabi Adam doanya, tobatnya hanya diterima di kota Makkah. Umatnya Nabi Muhammad mau bertaubat dimanapun diterima, termasuk neng kresek. Mat, kowe aku di Mekah mat, aku ning kene. Ya Allah, kula mbiyen gawane mabuk ya Allah. Kula nyuwun ngapura kali panjenengan, langsung malaikat batin. Ketok rupamu kaya botol Mar. Ya Allah. Sabar Mar. Nah, niki sing diireni karo Nabi Adam, Pak. Mosok aku tobat kudu di Mekah. Wong Madiun iki lho, ning pembantaian PKI yo ditampa. Kemuliaan Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad siji. Nomor loro, apa yang membuat iri Nabi Adam? Diberikan pakaian oleh Allah meski mereka bermaksiat. Jadi ceritanya begini. Nabi Adam mengatakan, sesungguhnya aku mengenakan pakaian. Aku bermaksiat, maka kemudian Allah menanggalkan pakaianku. Jenengan tak ceritani ya. Pakaiannya Nabi Adam di surga itu, Pak, itu bentuknya kayak kuku. Tapi indah. Jadi seluruh badannya Nabi Adam itu dibungkus dengan pakaian yang bentuknya kayak kuku. Gara-gara dia bermaksiat, dikeluarkan dari surga, pakaiannya semuanya ditanggalkan. Yang tersisa hanya kuku yang berada di tangan dan di kakinya. Di jari tangan dan di jari kakinya. Mau nih wong biyen nang surga iki le, sak awak kebak kuku. Tapi itu pakaiannya Nabi Adam. Kebak indah. Begitu dia bermaksiat, dikeluarkan dari surga, semua pakaiannya dicopot. Yang tersisa hanya kuku yang berada di jari tangan dan kuku yang berada di jari kaki. Keluar dalam keadaan telanjang. Nabi Adam udo, Siti Hawa udo. Padahal Nabi Adam ki dhuwure nuwun sewu sabaina dhiraan 70 dhira. Kuwi sak dhira padha karo setengah meter. Berarti Nabi Adam dhuwure 35 meter, keluar dari surga dalam keadaan telanjang. Pertanyaane, sepiro gedene sarunge? Sarunge sepiro kuwi, Pak? Kowe aja mbayangke isine kowe.
Lah wong 35 meter lho deloken. Mila sesuk niku teng surga, wong niku kabeh dhuwure padha, ayune padha, gantenge padha. Dadi nyuwun sewu Pak Mariono niku wajahnya jelek ini hanya sementara. Nah, insya Allah besok Pak Mariono di surga ya tetap jelek. Ganteng kaya Nabi Yusuf. Nah, tenan are. Lah Bu Lurah sesuk kaya Siti Zulaiha. Wes. Menawa aja mangku purel wae kowe. Dadi nyuwun sewu. Nabi Adam dikeluarkan dari surga dalam keadaan telanjang karena bermaksiat. Sedangkan umat Nabi Muhammad SAW bermaksiat dalam keadaan telanjang sekalipun, dia Allah memberikan pakaian kepada mereka. Jadi Nabi Adam ki maksiat ditokke wudo, awake dhewe sakniki wudo mawon bermaksiat. Mila mbak-mbake tulung, auratmu dijogo. Lah jaman biyen Pak niku ana kathok jenenge Hawaii. Ya Pak Lurah ya, sakmene kathoke jenenge Hawaii. Di atas dengkul. Sekarang ada pakaian baru Pak namanya Wahai. Sakmene yo. Namanya Wahai. Kaya aku ning Bali ndelok sumur, susu dijemur. Ya Allah, delok dosa. Ora delok barang bagus. Jadi pakaiannya Nabi Adam itu dicopot gara-gara makan buah khuldi. Saya sadurunge diteruske. Yang digoda sama iblis itu Adam apa Hawa? Hawa. Hawa digoda karo iblis. Soalnya Adam ngerti. Lak Hawa engko ngomong karo Adam, wong lanang ki ra bakal kuat ndelok tangisi wong wedok. Mila jenengan rasa kaget Pak, hari ini banyak laki-laki bermaksiat itu gara-gara perempuan. Contohnya, nyuwun sewu Pak Polisi, Sambo. Kasus Sambo itu terjadi kan gara-gara istri. Kalau mau jujur. Istrinya sing masalah Pak. Akhirnya Sambone terprovokasi. Mila kathah sak gagah-gagahe wong lanang kuwi kalah ya karo wong wedok. Apa meneh wong wedok nangis. Mila nyuwun sewu banyak pejabat kok korupsi. Itu kadang-kadang apa? Permintaan neko-neko dari istri. Mila Pak Bengi keren loh, kowe ora korupsi bupati meneh sok amin loh. Oh. Senajan ora duwe duit ketok gitu loh. Tapi selamat ra duwe ora korupsi gitu loh. Daripada ketoke sugih tapi hasil korupsi. Lah niki diruru Pak Bengi ketok ora duwe duit wong. Lah karo aku paling sugih aku kok gitu loh. Nggih napa mboten? Loh, justru itu menunjukkan bahwa dia tidak korupsi. Lah saiki petentang ngono ya, wow seperti korupsi ngono. Iki mergo ora korupsi ra duwe duit mila lak ana pengajian ra urun ya ora sama rasani ngono lho. Lho tenan kok. Kan kula bola-bali matur kali Pak Bupati niku. Wong Indonesia niku lucu. Napa? Takut dengan makanan haram tapi tidak takut dengan uang haram. Betul? Kalau ada babi, zizi, itu loh. Korupsi, kolu. Lo rungono mar, itu loh. Karena Pak Ambing wis pensiun, awakmu jabat. Apa mana sekarang berpotensi 9 tahun. Kenapa pemerintah menaikkan lurah jadi 9 tahun? Karena pemerintah tahu lurah-lurah modalnya durung balik. Lalu lagi lah sing potensi korupsi itu salah satunya adalah dana desa. Hati-hati Mar, tak kancane kowe Mar, ojo nganti korupsi. Ngono lho Mar. Rungono Mar. Aku mau kok bar pengajian ning Kresek moro-moro ana berita dikabarkan dari Kresek. Lurah Mariono ditangkap sama polisi. Kasus nguntal dana desa. Ditangkap di sebuah kamar hotel bersama pura. Lah. Ojo Mar, naudzubillah min dalik Mar. Wedulurku Mar. Dana desa kita berapa di sini Pak Mariono? Oh, 1,5 lumayan loh Pak Bupati. Oh, kalau 1,5. Yo, 1,5 iki tinggi apa ya Mar? Tinggi sarana prasarana, bangun dalan macam-macam, pemberdayaan. Yo dalan-dalan Madiun kan apik.
lumayan lah. Aku lah ngaji ning daerah-daerah ki ya Allah dalane elek-elek. Mila supirnya ngomong, ini yang rusak jalan tuh itu loh Pak Kiai, apa supir-supir truk, mobil-mobil truk. Halah cangkemmu salah. Yang rusak jalan di Indonesia itu bukan mobil truk, tapi mobil mewah. Lah kok begitu Pak Kiai? Iya, karena uang yang seharusnya digunakan untuk membangun jalan malah dikorupsi untuk beli mobil mewah. Betul? Andani, makanya kalian ingat, lebih baik tanganmu kotor tapi pendapatanmu bersih daripada tanganmu bersih pendapatannya kotor. Mila aku mau salaman karo Mariono kuwasar apa berarti resik saiki aku ngono. Lah bolo Mar. Bolo bareng nguyuh ra cewek Mar. Nabi Adam menggunakan pakaian di surga yang mewah gara-gara dia bermaksiat ditelanjangkan oleh Allah. Sementara umatnya Nabi Muhammad sudah bermaksiat pun masih bisa menggunakan pakaian. Masya Allah. Apa orang ngiri Pak? Yes. Aku lah nyandang Mar. Aku lah nyandang kudu apik Mar. Soalnya aku bedino didelok wong. Aku lah mangkat ning panggung, munggah ning Medion ngaji, bajuku nglinting, sarungku kelembak menyan. Wong mikir, kiai ini kok kiri temen. Aku kudu ganteng Mar. Yo cincinku luwih apik daripada pambing contoh. Aku yo berlian, yo pambing, yo batu nisan ngono kuwi apa. Ya, sapa ngerti sok pambing dadi meneh bupati, periode berikutnya awakmu. Lho. Apa yo pantes yo Bupati Medion Mariono. Ra enak. Kowe jadi bupati, bojomu ketua penggerak PKK Mar. Tapi lah bojomu jadi bupati, kowe jadi bapak penggerak PKK. Ya masa Mariano nimbangi bayi. Ibu-ibu ayo, bayi timbang dulu. Ini program stunting. Ya Allah. Mulia men umat Nabi Muhammad. Nomor 3. Nabi Adam iri. Kenapa? Meski bermaksiat, Allah tidak memisahkannya dengan istrinya. Sementara Nabi Adam sama Siti Hawa bermaksiat, langsung dipisah antara masyrik wal maghrib. Awake dhewe kadang-kadang malah maksiat bareng-bareng karo bojone. Ila nyuwun sewu. Istri itu support system terbaik bagi suami. Maka saya mengatakan, kesuksesan seorang suami berangkat dari doa seorang istri. Rungokno kuwi. Wih hebatnya bojomu ra mergo awakmu Mar. Maka ingat, semakin banyak istri semakin banyak yang mendoakan. Nah, setuju Mar? Setuju. Tos. Lo langsung seneng. Yes. Oleh bolo. Nabi Adam ki pisan tok nduk salah dipisah karo bojone. Kita lo bermaksiat setiap hari sama istri. Mila kula iki suweneng. Ngoten niku Pak Lurah tak kandhani ya. Bojo kula ya niki mesti WA. Laporan kali kula. Nah, aku tak takon saiki, jenenge bojomu ning HP-mu sapa ndelok? Ayo. Ndelok, wayahi. Oh. Diwaca Mar, sapa? Mami. Yalah. Mami. Kewayane. Padahal ning bojone, ning HP-ne bojone si Mariono tulisane grandong ngono. Ya Allah, assalamualaikum Mami. Iya pipi lah pipi kaya ngene. Lah aku beda Mar. Lah aku bojoku ngene jenenge sapa? Ibu negara. Oh. Karena saya menghormati istri saya ibu negara. Ya ini laporan Mar. Mila aku dadi kuat iki lho Mari. Ini ki bojoku ngirimi tasbih. Iki maca sholawat hari ini Mar. Peng piro Mar diwacawi? 20.150. Oh, jadi jam 11 ngoten iki bojoku kula wis sholawatan ping 20.150. Ben dina niku. Kadang-kadang sampai 25.000. Tak keloni lho Pak sholawatan. Ayo pun kelon. Allah Muhammad. Allah. Enak Bun. Dia Pak.
Mila kula kuat soalnya bojo kula ahli selawat, Bu. Mila ibu-ibu di bojo diselawati, Bu. Bu Lurah wedi bojone rabi meneh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Muga-muga bojoku Mariono tidak menikah lagi. Al-Fatihah. Ngono. Mariono ya pinter. Muga-muga bojoku gelem diwayuh. Al-Fatihah. Yes, ketok manuke. Itu suami istri itu support system. Lanange apik mergo bodongane wong wedok. Ngono Mar, maka jangan pernah sia-siakan istrimu. Ingat, kenapa kamu tidak boleh menyanyiakan istrimu? Karena gajimu tidak mampu membayar perasaan istrimu. Betul, Bu? Wong lanang aja sia-sia karo wong wedok. Wong wedok dilawan. Sing perlu dilawan ki suarane sound system ki lho. Suaraku dadi kaya malampir, lawan ngono ae. Ora ngajar tukang sone. Kok suaraku iso berubah dhewe iki lho. Kene tukang sone tak samane kene. Nggih modal. Nggih jimat. Ra gelem ya wis. Isin deh ngrumangsane sone elek. Apik sone apik mung kadang-kadang berubah. Lah didelok sangka setelane jenenge apik niki sone. Mung paling yo mau lho. Kuwi lho bedane cewek sama sound system. Sound system diragati akeh ketok wujude, cewek diragati akeh diuntal Mariono ni. Terakhir wis jam 2:30 Kowe iki ora kesel to, Cah? Lah aku kok wesel ya aku iki. Los kowe ngono mung teplak-tepluk oleh sangu. Tasik sonten. Yes. Kowe ngojo ngomong aku entuk amplop yo. Urung-urung wis kepotong lho. Maka mohon maaf Pak Lurah ya. Kita berada di atas panggung yang sama, tapi dengan amplop yang berbeda. Yo, sesuk lagi sukses Pak Lurah pengajian dewi, syukuran 9 tahun. Lurah pengajian numpang. Melakukan bayar nggo BPJS rapopo. Sing terakhir, apa yang membuat iri Nabi Adam? Nabi Adam iri sama umat Muhammad karena dimasukkan surga walaupun dia bermaksiat, tetapi tatkala mau bertaubat. Kuwi umat Nabi Muhammad. Maka saya sampaikan apa? Surga dan neraka itu sama-sama Allah ciptakan untuk ahli maksiat. Surga Allah ciptakan untuk ahli maksiat yang mau bertobat. Neraka Allah ciptakan untuk ahli maksiat yang tidak mau bertaubat. Mila soal kemaksiatan menika sing dienggo dawuh Gusmi mawon. Gusmi dawuh napa? Pandanglah orang lain dengan kacamata hakikat, pandanglah diri sendiri dengan kacamata syariat. Pandanglah orang lain dengan kacamata hakikat sehingga kita tidak gampang menyalahkan orang lain. Tidak gampang memvonis orang lain. Tidak gampang menghakimi orang lain. Tapi pandanglah diri sendiri dengan kacamata syariat. Supaya kita lebih ketat di dalam beribadah. Ora sembrono, lebih waspada. Tapi saniki mboten. Memandang orang lain dengan syariat. Memandang diri sendiri dengan hakikat. Maka kita sering menjadi hakim dan jaksa bagi kesalahan orang lain. Dan menjadi pengacara bagi kesalahan diri sendiri. Kalau orang lain salah kita hakimi, sementara kalau kita salah membela diri. Wis ra bener. Mila kula niku menempatkan diri sebagai temannya ahli maksiat. Mila napa kula angsal julukan presiden para pendosa. Rakyatnya sapa? Mariono. Yes, ajur sum-sum. Pak Bing, Pak Panitia pun jam 1 kula wis kesel. Donga bareng-bareng, muga-muga kabeh diakoni umat Kanjeng Nabi. Mudah-mudahan bersama di dunia, bertetangga di surga. Amin Allahumma amin.
يا حبيبي